Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PD Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030. Sebelumnya Megawati sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Rakernas PDIP. Pengukuhan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh Ketua Steering Komite Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun. Watubun memastikan 100% peserta Kongres yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi Ketua Umum saat acara dimulai. Yang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Berarti penunjukan Ibu sangat itu ya. Agenda cepat. selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bung ya. Tidak Karena ada. memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Bang? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi Ketua Umum. Ribuan kader PDI Perjuangan berkumpul di Bali. Ada arahan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan arahan Mega, yakni PDIP akan jadi mitra strategis penyeimbang pemerintah dan tidak menjadi oposisi. Said juga menambahkan sampai saat ini Megawati Soekarno Putri memutuskan tetap berada di luar pemerintahan. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Itu artinya PDIP akan menjadi Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Berarti akan berperan secara langsung ke dalam pemerintahan atau tidak? Atau di luar? Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar. Sebelumnya, Mega juga meminta kader PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPP PDIP bilang dukungan kepada pemerintah untuk menjaga bangsa dan negara melalui kondisi yang kurang baik. Sinyal hubungan baik yang selama ini terjalin antara kubu Presiden Prabowo dengan PDI Perjuangan memang ditunjukkan akhir-akhir ini. Tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengunggah foto pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Dalam foto itu, Dasko juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Di akun Instagramnya, Dasko menulis, merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini saudara jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa sudah berada di Bali dan akan melaporkan seputar Kongres PDI Perjuangan. Selamat pagi Putu, usai Megawati kembali pimpin PDI Perjuangan, apa selanjutnya yang dibahas di Kongres PDI? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Rencananya masih sama, agenda pertama atau pleno pertama ini melanjutkan rapat-rapat komisi yang kemarin sebetulnya sudah dilakukan dari sore hari sekitar jam 15 waktu Bali begitu sampai dengan malam hari ini sekitar memasuki jam 8 malam, di mana komisi-komisi tersebut ini terdiri dari utusan partai dari tingkat DPD dan juga DPC, ada ketua, sekretaris dan juga bendahara. Mereka dibagi ke beberapa komisi untuk juga salah satunya adalah membicarakan rekomendasi, karena rapat-rapat yang dikerjakan ini salah satunya ada sosial, ada ekonomi, hukum, pemerintahan. Ini yang sedang digodok oleh kader-kader yang mengikuti Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali saat ini. Nah, nanti rencananya dari informasi yang kami peroleh, agenda di hari kedua ini masih sama, melanjutkan rapat-rapat komisi. Kemudian ada acara internal begitu yang kalau kasakusuknya begitu ya, kami coba mencari informasi. Ini juga berkaitan dengan susunan-susunan dari Kabinet Megawati Soekarno Putri di periode 2025-2030. Apakah kemudian susunan itu utuh begitu? Karena kalau kita lihat dari kongres-kongres yang sebelumnya, sebut saja Kongres ke-5 misalnya, di periode sebelumnya ini pada saat nanti Kongres ditutup, dalam pidato
Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum ini juga dihadirkan susunan kabinetnya, sekretarisnya siapa, bendahara umumnya siapa, kemudian ketua-ketua DPP-nya siapa, ini sudah langsung ditunjukkan. Apakah kemudian pada Kongres yang ke-6 ini akan menggunakan metode yang sama atau Megawati membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama sehingga Kongres ditutup baru nanti disusun kabinetnya? Kita harus nantikan karena nanti sekitar jam 2 siang Okta dan juga saudara waktu Bali ini rencananya juga akan ada pidato terbuka di mana ini merupakan kesempatan pertama Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum menyampaikan visinya untuk ataupun juga program-programnya di periode kali ini di 2025 sampai dengan 2030 yang juga ditarik begitu ya dari hasil rapat-rapat komisi tadi. Jadi agendanya memang pada pagi hari kalau tadi saya lihat beberapa di belakang saya ini beberapa utusan partai yaitu ketua sekretaris dan juga bendahara dari tingkat DPD dan DPC ini masih sarapan begitu ya, tapi kalau sekarang ini sudah mulai bergerak ke venue yang ada di Bali Nusa Dua Convention Center. Rencananya nanti akan dimulai pada pukul 10 dan nanti akan ada pidato dari Megawati Soekarno Putri jam 14.00 Wita. Okta. Oke, masih ada rapat-rapat komisi dan juga acara internal, termasuk juga tadi pidato Megawati. Lantas Putu, bagaimana perkembangan terkini rencana kehadiran Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di Bali pasca bebas dari penjara? Kalau kita kutip begitu ya pernyataan Hasto Kristianto yang juga sebetulnya sudah sempat berbagi secara langsung, ada wawancara khususnya begitu dengan Kompas TV, ini memang mau fokus ke beberapa hal. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah melanjutkan kuliah begitu ya. Tapi kalau dari sisi politiknya Hasto Kristianto nampaknya belum mau membuka kepada publik begitu apakah akan kemudian secara aktif kembali berpolitik begitu. Tapi kalau dari sisi akademisnya tadi disampaikan oleh Hasto juga bahwa akan kembali melanjutkan kuliah, menuliskan tulisan-tulisannya, terutama pengalaman yang berkaitan dengan hukum, ini nanti akan juga tentu saja dijadikan rekomendasi ke dalam partai begitu. Nah kalau bicara soal apakah kemudian nama Hasto Kristianto akan kembali masuk ke susunan pengurus pusat, kemudian juga apakah kursi sekjen ini akan kembali diisi oleh Hasto Kristianto, jawabannya ya hanya Megawati Soekarno Putri yang tahu karena itu merupakan hak prerogatifnya. Tapi Okta dan juga saudara memang berseliweran begitu ya berbagai nama, salah satunya ada Ahmad Basarah yang disebut-sebut punya sinyal begitu akan menggantikan posisi sekjen karena kemarin juga sempat menjadi juru bicara partai begitu. Tapi kalau kita lihat dari pelaksanaan hari pertama sampai dengan saat ini memang belum ada pembahasan secara rinci dan semua kader yang mengikuti Kongres ini pun mengembalikan mempercayakan sepenuhnya kepada Megawati sebagai Ketua Umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja pembantu-pembantunya di periode kali ini. Jadi kalau kita bicara soal kedatangannya, ini memang sampai dengan malam hari tadi sempat disampaikan ada informasi bahwa Sekjen maksud kami mantan Sekjen karena semua pengurus pusat ini sudah demosioner begitu ya, begitu Kongres dimulai Hasto Kristianto ini akan berangkat ke Bali begitu dan juga santer disampaikan bahwa pagi hari ini akan ada di Bali. Tapi kalau informasi terbaru yang kami peroleh ini juga disampaikan bahwa justru Hasto masih memilih untuk bersama keluarga terlebih dahulu sampai pagi hari ini. Apakah nanti akan ada perubahan, akan ada eskalasi karena kalau kita lihat jamnya sampai jam 2 siang nampaknya Kongres belum ditutup begitu ya karena pidato baru diagendakan di jam tersebut. Kita nantikan apakah ada kejutan seperti yang biasanya Hasto sering sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan partai PDI Perjuangan ini biasanya diiringi dengan kejutan-kejutan. Nah kita nantikan saja, Okta. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Naisa melaporkan dari Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.